Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Diva. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali project kita sebelumnya, yaitu membuat aplikasi presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Oke, di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat halaman e-presensi seperti ini. Nah, dan kita juga sudah berhasil mendapatkan lokasinya, ya, lokasi di mana si user berada, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ini hiddennya kita ganti menjadi teks, maka di sini akan muncul nih titik koordinatnya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan titik koordinat dari lokasi user. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba menampilkan titik koordinat tersebut ke dalam bentuk map atau peta, ya. Jadi nanti bisa ketahuan secara visual posisi si user itu berada. Oke, nah caranya ini kita hidden lagi, ya. Nah, kita tambahkan di bagian sukses callback ini. Jadi ketika si aplikasi berhasil mendapatkan lokasi si user, maka kita akan tampilkan titik koordinat tersebut ke dalam peta. Nah, di sini kita membutuhkan sebuah library namanya leaflet.js. Kita searching aja leaflet.js seperti ini. Oke, nah di sini kita tinggal buka aja, ya, yang di URL ini leaflet.js.com. Nah, kita buka. Kemudian di sini kita masuk ke tutorial. Nah, di sini ada leaflet quick start guide. Kemudian kita ikutin saja step by stepnya. Yang pertama kita kopikan style sheetnya, ya, atau CSS-nya. Kita copy, kita simpan di sini, ya. Nah, kita simpan di bagian header saja, di bawah style yang ini aja, ya. Nah, kita simpan di sini. Kemudian after leaflet CSS, kopikan JavaScript-nya atau JS-nya. Kita kopikan. Untuk ini, ya, integrity dan course origin-nya kita hapus saja supaya tidak terlalu panjang. Oke. Selanjutnya kita simpan ID map ini, div dengan ID map kita copy, kita simpan di tempat yang akan kita tampilkan peta. Nah, di sini di bawah sini, ya, kita bikin row lagi, div pas row. Kemudian kita simpan mapnya di sini. Kita kasih jarak, misalnya margin topnya 2. Oke. Oke, setelah itu, nah di sini jangan lupa di sini kita kasih kolom, ya. Kasih kolom div col, kemudian div baru ini, ya. Nah, oke, setelah itu, nah di sini kita coba cek lagi. Nah, kemudian kita kasih ID di sini, height-nya 180. Kita simpan aja di bagian CSS style ini, ya. Oke, kemudian setelah itu setting up the map. Berarti kita tinggal kopikan saja bagian ini, ya. Bagian ini ke sini, ke bagian sukses callback, ya. Nah, jadi ketika kita sudah berhasil mendapatkan titik lokasinya, nah berarti kita simpannya di bagian sukses callback, ya. Nah, kemudian
Di bagian latitude longitude-nya kita isi ya, kita isi dengan ya, berarti kan ini posisinya latitude nih, kita tinggal kopikan saja bagian ini, position.coordinate latitude, simpan di bagian ini, kemudian yang longitude-nya kita simpan di bagian yang kedua. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita buka lagi Leaflet.js-nya. Kemudian nah, kita kopikan bagian ini. Kita simpan di bawahnya. Oke. Setelah itu kita coba refresh dulu ya. Apakah petanya muncul atau tidak ya. Kita coba refresh. Oke, di sini ada error, kita cek errornya. Oke, unexpected token chart tip. Kita lihat unexpected token ya, berarti kita coba cek lagi kodenya. Oh ini ya, ininya hapus ya titik komanya. Kita coba refresh lagi. Oke, nah sekarang sudah muncul antara kamera dan bagian petanya ya. Ini sudah muncul. Nah ini kita bisa setting tingginya kalau misalnya kurang lebar ya, kita setting di sini, atau kurang tinggi misalnya 200 ya, coba kita setting 200 pixel. Oke, ini udah cukup ya segini misalnya. Kemudian nah kita akan menambahkan marker ya, supaya kelihatan nih posisi usernya ada di mana nih di bagian petanya. Berarti kita masuk lagi ke Leaflet.js. Nah, di sini ada marker. Kita kopikan saja markernya. Kemudian nah, si marker ini kita copy di bawah ini ya, di bawah yang L.detail layer di sebelah sini. Kemudian nah ini untuk titik koordinatnya kita samakan. Ya, kita samakan titik koordinatnya seperti ini. Kemudian kita coba refresh dulu. Oke. Nah, sekarang di sini sudah ada posisi dari si user ya. Oke, nah ini untuk misalnya kalau si mapnya ini terlalu zoom out, kita bisa zoom in ya. Kita bisa zoom in dengan cara nah di bagian sini yang 13 ini kita rubah menjadi misalnya 15. Di sini juga ada max zoom ya, maksimal zoomnya. Kita bisa atur sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita coba refresh lagi. Oke, ini udah ngezoom ya. Nah, oke. Seperti ini. Saya kalau kurang zoom, ini kita tinggal atur-atur aja di bagian sininya ya. Misalnya 16. Oke. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita akan misalnya membuat ini ya, membuat radius ya. Membuat radius kantor, dimana kalau misalnya nanti akan kita setting ketika si user berada di dalam radius tersebut, maka si user bisa melakukan absen. Tapi kalau misalnya berada di luar, maka si user tidak bisa melakukan absen. Oke, caranya di sini kita akan tampilkan dulu radiusnya. Nah, radiusnya itu kita menggunakan ini ya, circle. Nah, seperti ini. Jadi nanti akan ada lingkaran merah ya, ada lingkaran merah yang menandakan bahwa itu adalah radius kantor gitu. Jadi si user hanya bisa melakukan absensi di dalam lingkaran merah tersebut. Oke, kita copy paste saja.
Nah, untuk di bagian latitude longitude ini diisi nanti dengan radius atau diisi dengan titik koordinat dari lokasi kantor ya. Karena sekarang kita akan tes di sini, maka kita akan setting titik koordinatnya itu sama dengan lokasi kita sekarang ya. Oke. Nah, ini kita coba refresh dulu. Coba refresh dulu ya. Oke. Nah, di sini ada radiusnya ya. Sudah muncul radiusnya. Cuman di sini kan untuk mengatur jarak radius, itu kita bisa setting di sini nih, ada radius 500. Ini satuannya kalau nggak salah pakai meter. Jadi kalau di sini kita tulis 500, maka radiusnya adalah 500 meter. Nah, kita akan setting di sini radiusnya maksimal 20 meter ya. Jadi si user hanya bisa melakukan absensi dengan jarak maksimal itu 20 meter dari kantor, dari titik koordinat kantor. Oke. Kita coba refresh. Nah, sekarang titik koordinatnya sudah mengecil ya, menjadi 20 meter. Nah, misalnya kalau kita ingin zoom lagi, supaya kelihatan nanti ya, ketika kita default tampilannya itu kita akan zoom sampai misalnya 18 supaya nanti kelihatan si radiusnya. Nah, oke, seperti ini. Jadi kelihatan ya, posisi kita sekarang anggaplah berada di dalam radius kantor, karena tadi kita setting posisi kantor dengan posisi kita sekarang itu titik koordinatnya sama. Oke. Nah, itu ya, mungkin di video tutorial kali ini kita sudah berhasil menampilkan peta ya, peta lokasi dari si user. Oke, itu saja. Kita akan lanjutkan di video berikutnya, yaitu kita akan masuk ke dalam proses penyimpanan data absensinya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.